Pemirsa, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa. Kali ini bakal ditunjukkan satu alat lagi. Ini apa nih yang Kak Arif apaan nih? Beda lagi nih. Ya, jadi ini saya buat sebetulnya untuk pameran saja. Iya. Kok ini namanya tangan non disabilitas untuk pameran supaya teman-teman kalau ketemu kita di pameran bisa berempati atau merasakan jadi disabilitas. Oh, seperti itu pakai tangan prostetik itu. Nah, Oh, berarti ini saya bisa cobain. bisa dicoba juga pakai mikrosensor kalau ini. Tinggal ditekan Ini saja. tinggal. Ya. Oh, ini ada sensornya ya? Betul. Masya Allah. Iya ya, tapi ya Allah menciptakan tangan kita dengan sempurna, sejago-jagonya kita bikin ya. Betul. Nah, kalau yang ini ada extra sensor. Ada mikrosensor. Ya. Baterai. Oh, ini pun pakai baterai juga. Jadi. Berarti harus diganti atau dicas gitu kalau ini. Harus dilepas, dicas seperti itu, betul. Masya Allah. Target ke depan inovasi bikin apa lagi nih? Ya, jadi selanjutnya tuh sebetulnya kita ke arahnya exoskeleton. Karena kita melihat exoskeleton itu jadi ada peningkat kekuatannya, baik itu untuk nanti berjalan gitu, untuk membantu tenaga. Karena teman-teman disabilitas dan elderly itu nggak semuanya punya tenaga yang sama. Yang pada sepuh ya. Ya, udah pada sepuh. Gitu, Kang Ayat masih ada ototnya, ternyata ada yang banyak yang kondisi hipersensitif, stamina dan lain-lain. Dengan bantuan sensor ini bisa menambahkan tenaga sebetulnya. Dengan ya, effort kaki minimum. gitu pernah bikin juga? Kaki sebetulnya ada ke arah exoskeleton di kaki, terus kemudian masih proses riset tapi masih proses R&D. Jadi belum sampai ke user. Budget untuk segala macam riset segala macam kira dari mana? Pertama, dana pribadi. Bisa dibilang bootstrap sebetulnya, ini bootstrap karena kita kalau ke investor pun kita lihat misinya kita ini nih mau social mission sebetulnya. Harus satu visi misi atau enggak. Jadi kalau dana, karena kebetulan partner saya itu dosen ITB, kita bisa banyak mengajukan proposal riset, didanakan dari ITB, dari Kemendikbud, terus kemudian dari LPDP terakhir kita untuk pengembangan. Jadi kita bisa mengakses dana-dana riset sebetulnya. Masya Allah. Dan ini 3 segmen. Yang pertama pakai yang ini, kedua pakai yang tadi yang drum. Ini sekarang udah benar-benar dilepas. Tadi katanya menandakan sudah benar-benar move on. Ya. Masya Allah, nggak ada yang buruk takdir, adanya cuma takdir yang nggak sesuai kepengen kita. Nah, kabar baiknya yang nentuin takdir itu tahu mana yang paling baik, ya. Dan alhamdulillah tadi kalau kita dengar ceritanya di balik kamera, jadi kesambar listriknya itu 400.000 volt. Ya. Itu tuh listrik sekomplek kayaknya ya. Iya. Di mana di Cikarang kejadiannya? Di Cikarang ya. Dan waktu kejadian sampai langsung mati itu semua di area itu. Aliran. Nah, jadi listrik aliran baru saya lepas dari sengatan listrik itu. Ini mah pertanyaan awam ya, rasanya kesetrum tuh gimana? Rasanya kalau saya alamin itu pas saya nempel, pengen dilepasin, lah malah ketarik. Ya Allah ini kesetrum. Gitu ya? Iya, lihat langit itu merah. Nggak tahu biru mungkin cuman saya pas kesetrum merah terus Allahu Akbar, astagfirullah. Panas, kerasa panas nggak? Enggak, cuman saya tarik-menarik. Kalau rasa panasnya mah enggak. Tarik-menarik, terus... Mental? Kurang tahu tuh. Soalnya pas tahu-tahu udah astagfirullah, Allahu Akbar, udah saya kesetrum antara hidup dan mati ini. Jadi sempat ngucap kalimat-kalimat Alhamdulillah udah itu. Nah, nggak tahu-tahu kata saksi ya saya jatuh karena gardunya meledak. Jadi konslet. Nah baru saya jatuh, saya nggak inget. Sadar-sadar tahu-tahu udah di rumah sakit. Ya. Rumah sakit. Dan sekarang mah udah aktif, manggung juga katanya. Manggung suka ada tawaran ya. Masya Allah, Alhamdulillah. udah sampai performnya tampil, Masya Allah. Kasih pesan dong ke kamera, buat motivasi teman-teman yang ngalamin juga kondisi serupa, baik dari lahir maupun kecelakaan apapun itu, untuk supaya tadi move on dari takdir. Ya semangat terus ya. Terus saya ada kata-kata dari lagu White Lion. White Lion. Apa cina? Aku tahu kehidupan akan menjadi lebih baik dan matahari pasti bersinar lagi. Jadi semangat terus jangan dijadikan disabilitas itu keterbatasan. Insya Allah di sana ada kelebihan juga. Jadi kita semangat, jalani ikhlas. Paling itu aja sih, semangat. Ya. Atau nuhun, Kang Yaya. Kalau dari Kang Arif nih terakhir.
Perasaan apa sih yang muncul ketika akhirnya mungkin karya-karyanya benar-benar kepake, orang benar-benar bisa ya tambah bersyukur, tambah dekat ke Allah, dan benar-benar itu ngubah hidup mereka, nolong hidup mereka. Perasaannya gimana? Jadi kayak kalau anak muda kan ngejarnya sukses ya, kok ya. Mohon, nah. Sukses. Nah, sebetulnya sukses itu bukan hanya finansial ternyata. Iya. Jadi iya. perasaan bahwa oh saya diciptakan untuk ini toh gitu. Oh makna saya makna, jadi bermakna hidupnya. Menemukan makna Dapat ya. makna, Di jadi, saat oh, orang lain ini lontang-lantung hidup nggak jelas mau ngapain, Iya. ini ada perasaan itu ya. Tapi Masya Allah, kalau sekali lagi pengen ngucapin makasih ya Kang Ari, alhamdulillah sama-sama. Kang Gayat, alhamdulillah udah benar-benar jadi pelajaran bagi kita hari ini, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua yang nonton pemirsa obrolan kali ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita bakal ketemu lagi dengan narasumber yang tentu tidak kalah hebat lagi di episode selanjutnya. Hanya di mana? Hanya di Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah.